Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Budaya diseminasi budaya positif. Saya Udani kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu muslimah kita harus sesuai setiap ada sampai kegiatan dalam membuka angkatan 9 untuk membuka yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari budaya positif. Mohon maaf nih. Nah, konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Dari pemaparan yang saya katakan barusan, saya akan memaparkannya satu persatu. Betulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah disebutkan tadi: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dari yang saya paparkan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia itu saya contohkan di sini. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu termasuk bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima kita untuk dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Yang kelima kebebasan. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya teori
motivasi perilaku manusia. Diana Goldman dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk dari motivasi eksternal. Yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga teori motivasi perilaku manusia yang disebutkan di dosen itu, kita selama ini sering terdengar yaitu kata hukuman. Hukuman yang selama ini kita sering lakukan adalah bentuk sanksi fisik. Betul tidak? Salah satunya bentuk kekerasan cewek maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, biasanya dengan nada keras. Kalian kembali dulu setelah melihat dari penerapan contoh juga restitusi. Terakhir yaitu kita membuat kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Semoga selamat pagi Bu. apakah Atika tahu kenapa Ibu meminta Atika untuk datang menemui Ibu? Tidak tahu Bu. Baiklah Atika, Ibu memanggil Atika karena Ibu ingin bertanya bahwa tadi saat ulangan Atika melihat jawaban dari temannya. Apakah benar begitu? Iya Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Atika melakukan hal tersebut? Saya tidak tahu jawabannya Bu. Kalau saya tidak polisi, nanti nilai ulangan saya jelek. Oh begitu, tidak apa-apa. Ibu, waktu seusia Atika, Ibu juga pernah melakukannya. Setiap orang bisa saja melakukan hal tersebut.
hal yang lebih baik lagi yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai bagus. Apakah Atika tahu bagaimana caranya? Tahu Bu, Atika harus belajar sebelum ujian. Bagus nak, kamu bisa menyebutkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Atika ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin? Ingat Bu, kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan. Bagus, ternyata Atika masih ingat ya. Apakah Atika yakin Atika adalah anak yang jujur? Yakin Bu, saya adalah anak yang jujur. Nah, setelah ini Atika ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang jujur dan tidak menolak lagi saat ulangan Bu. Terima kasih Atika. Ibu berharap